Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Guna Putri, NPM 207510355 dari kelas Kriminologi 3A Angkatan 20. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Kriminologi Modern dan Postmodern, yaitu tentang analisa terhadap kasus kejahatan dengan menggunakan teori anomi sebagai pisau analisisnya, yaitu tentang kekerasan remaja di Pinrang. Pergeseran paradigma telah menghantarkan analisis pada titik klimaks. Dari sisi historis, peran perempuan secara universal terkerengkang oleh tatanan nilai yang membatasi ruang gerak dalam berekspresi. Ditambah lagi dominasi sistem sosial. Sistem sosial kebudayaan yang dinilai menempatkan perempuan pada strata kedua, sehingga tidak jarang menjadi objek kekerasan. Seiring intens anomi, perubahan sosial yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua, gerakan perempuan di belahan barat dunia semakin progres mendorong semangat kesetaraan gender dalam multidimensi. Hal ini berdampak pada sistemik pada prototipes perempuan yang tidak lagi dapat dipandang lemah pada strata rendah. Sebab dalam perspektif kriminologi, hari ini perempuan tidak lagi dominan menjadi objek kejahatan, tetapi telah turut menjadi pelaku pada banyak kejahatan. Dalam Social Theory of Crime, kejahatan yang dilakukan perempuan tidak mutlak lagi dimotori dari permasalahan gender, melainkan adanya kombinasi dari berbagai aspek seperti pengaruh kebudayaan, perkembangan globalisasi, distorsi tatanan sosial, pengaruh keluarga dan lingkungan sosial, kelompok negatif self-concept yang memicu sikap agresif dan main hakim sendiri. Emil Durkheim pada tahun 1917 memandang ini sebagai anomi, yaitu suatu kondisi atau keadaan yang ada di dalam masyarakat, di mana sebuah masyarakat berubah dari tradisional ke modern, teknologi, dan perubahan sosial. Anomi adalah kondisi normlessness dalam arti sebuah di mana norma-norma dalam masyarakat kehilangan makna dan tidak lagi berfungsi pada banyak orang. Sebagai akibatnya, muncul banyak beragam kejahatan. Sinkronisasi dari Social Theory of Crime, teori anomi, dan kasus kekerasan remaja yang terjadi di Pinrang ini mesti menjadi perhatian khusus. Kekerasan remaja yang terjadi di Pinrang yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial tentunya menjadi satu kasus yang mesti menjadi perhatian khusus, sebab tidak sekedar mengulas implikasi sanksi pidana pelaku kekerasan terhadap remaja di Pinrang yang dijerat pasal 170 KUHP dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008, tetapi korban juga masih berada dalam perlindungan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga setiap permasalahan kekerasan masalah anak dan perempuan mesti mendapat perhatian khusus dan serius. Sebab sejatinya kasus serupa dengan kekerasan remaja perempuan di Pinrang ini telah menjadi fenomena gunung es dalam ruang behavior remaja perempuan di Indonesia. Tiap tahun, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menunjukkan penurunan secara positif.
sehingga menyikapi permasalahan kekerasan anak dan perempuan agar tidak terulang lagi, diharapkan Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan mesti merevitalisasi peran dan upaya penanggulangan kekerasan anak dan perempuan dengan aktif dalam pemberian pendidikan moral, tidak hanya bersikap dan bertindak ketika telah terjadi kekerasan, termasuk bersikap reaktif, pendampingan terhadap korban yang mesti mendapatkan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan mental dan psikologis guna menghindari dampak traumatik dan negatif terhadap masa depan korban. Sekian video tentang analisis kejahatan terhadap yang menggunakan teori anomi sebagai pisau analisisnya tentang kekerasan yang terjadi di Pindrang ini, guna untuk memenuhi UAS video UAS saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.